belum datang jam segini mah. Pagi ya? Masih ada berapa? Bab 4 menumbangkan demokrasi. Alberto Fujimori tak berencana menjadi diktator Peru. Dia bahkan tidak berencana menjadi presiden. Fujimori, rektor Universitas keturunan Jepang yang kurang dikenal awalnya, tadinya berharap bisa mendapat kursi senat pada 1990. Ketika tidak ada partai yang mau mencalonkan dia membuat partai sendiri dan maju dari partai itu. Di kekurangan dana dan ikut pemilihan presiden untuk menarik perhatian ke kampanye senatnya. Namun 1990 adalah tahun krisis berat. Ekonomi Peru ambruk dalam inflasi besar-besaran dan satu kelompok gerilya Maois bernama Sendero Luminoso, artinya jejak bercahaya, yang aksi brutalnya telah menewaskan puluhan ribu orang. Sejak berdiri tahun 1980 sedang mendekati ibu kota Lima. Rakyat Peru muak dengan partai-partai lama. Mereka memprotes dengan beralih mendukung si tokoh kurang terkenal dalam politik yang slogan kampanye presiden seperti Anda. Tanpa diduga, Fujimori memimpin dijajak pendapat. Dia mengejutkan dunia politik Peru dengan meraih suara terbanyak kedua dan masuk putaran kedua menantang Mario Vargas Llosa. Yang sesudahnya meraih, rakyat Peru mengakui Vargas Llosa yang sesudahnya meraih hadiah Nobel di bidang sastra. Hampir seluruh kalangan mapan, yaitu politikus, media, dan pemimpin bisnis menyokong Vargas Llosa. Tapi rakyat biasa Peru memandang dia terlalu akrab dengan kaum elit yang tampaknya dia memandang Fujimori terlalu akrab. Memandang Vargas Llosa terlalu akrab dengan kaum elit yang tampak tidak mendengarkan kekhawatiran mereka. Fujimori dengan wacana populis yang memanfaatkan kemarahan itu dianggap banyak orang sebagai satu-satunya pilihan yang menjanjikan perubahan. Dia menang. Dalam pidato pelantikan, Fujimori memperingatkan bahwa Peru menghadapi krisis terbesar dalam sejarahnya sebagai republik. Ekonomi menjelang ambruk, katanya, dan masyarakat Peru telah terpecah karena kekerasan, karena korupsi, terorisme, dan obat terlarang. Sama dengan Indonesia ya. Fujimori berjanji akan mengeluarkan Peru dari keadaan sekarang dan membimbingnya ke nasib yang lebih baik. Janji biasa, janji orang elit kan gitu ya. Dia yakin bahwa negara itu butuh reformasi ekonomi drastis dan harus mempergencar perang melawan terorisme, namun dia tidak punya gagasan jelas tentang bagaimana mencapai semua itu. Dia juga menghadapi rintangan menakutkan ya. Rintangan menakutkan apa itu? Sebagai orang luar di dunia politik, Fujimori hanya punya sedikit teman di antara para pialang kekuasaan tradisional Peru. Partai-partai oposisi mengendalikan Kongres, dan hakim-hakim yang mereka tunjuk menguasai Mahkamah Agung. Media tradisional yang sebagian besarnya mendukung Vargas Llosa tidak percaya dia. Fujimori tadinya gencar menyerang elit politik, menyebut mereka sebagai oligarki korup yang merusak negara. Dia lantas mendapati bahwa orang-orang yang dia serang dan yang dia kalahkan dalam kampanye masih mengendalikan banyak tuas kekuasaan.
Menarik ini untuk Indonesia ini. Awal yang berat bagi Fujimori, Kongres tidak menghasilkan satu pun undang-undang pada bulan-bulan pertama Fujimori menjabat, dan pengadilan tampak tidak siap menghadapi ancaman teroris. Fujimori bukan hanya tidak punya pengalaman dengan kerumitan politik legislatif, melainkan juga tidak sabaran. Seperti dikatakan salah seorang ajudannya, Fujimori tidak tahan dengan gagasan mengundang ketua Senat ke istana ke presiden tiap kali yang ingin Kongres menyetujui satu undang-undang. Dia lebih suka, seperti dia katakan sendiri, memerintah Peru sendirian dari balik komputernya. Jadi bukannya berunding dengan para pemimpin Kongres, Fujimori malah menyerang mereka, menyebut mereka sebagai penipu tak produktif. Dia menyebut hakim-hakim yang tidak kooperatif sebagai serigala dan bajingan. Yang lebih meresahkan, dia mulai melangkahi Kongres. Dia mulai melangkahi Kongres dan beralih menggunakan dekret eksekutif. Pejabat-pejabat pemerintah mulai mengeluhkan konstitusi Peru yang kaku dan membatasi dan memperkuat kekhawatiran bahwa komitmen Fujimori ke lembaga demokrasi itu lemah. Dalam satu pidato di depan para pemimpin bisnis, Fujimori bertanya, apakah kita benar-benar negara demokrasi? Saya dapati sukar menjawab, ya, kita negara yang sebenarnya selalu diperintah minoritas berkuasa. Oligopoli, klik, lobby, titik. Kalangan mapan Peru yang waspada memukul balik. Ketika Fujimori melangkahi pengadilan untuk membebaskan ribuan narapidana tindak pidana ringan agar ada ruang untuk menjarakan terorisme, Asosiasi Hakim Nasional menuduh Fujimori melakukan otoritarianisme anti demokrasi yang tidak bisa diterima. Pengadilan memang menyatakan beberapa dekret Fujimori tak konstitusional. Para pengkritiknya jadi sering mencela dia otoriter, dan media mulai menggambarkan dia terus. Kalangan mapan Peru yang waspada memukul balik. Pengadilan memang menyatakan beberapa dekret Fujimori tidak konstitusional. Para pengkritiknya jadi sering mencela dia otoriter, dan media mulai menggambarkan dia sebagai kaisar Jepang. Kaisar ke Jepang itu dikasih tanda petik, ya. Kaisar Jepang. Pada awal 1991 ada pembicaraan mengenai pemakzulan. Bulan Maret, majalah Caritas memajang sampul bergambar Fujimori di bidik, bertanya, bisakah Fujimori diturunkan? Beberapa orang sudah mempelajari kemungkinan ini. Karena merasa dikepung, Fujimori makin keras, ya. Dalam satu pidato di depan para pemimpin bisnis, dia menyatakan, saya tidak akan berhenti sampai saya mematahkan semua tabu yang tersisa. Satu demi satu semua akan jatuh, dan kita 3 kali lipat lebih berani dan merobohkan dinding-dinding lama yang memisahkan negara ini dengan kekuasaan. Ya. Saya tidak akan berhenti sampai saya telah mematahkan semua tabu yang tersisa. Satu demi satu semua akan jatuh. Kita akan 3 kali lipat lebih berani dalam merobohkan dinding-dinding lama yang memisahkan negara ini dan kemajuan. Pada November 1991 dia mengajukan paket besar berisi 126 dekret untuk disetujui Kongres. Dekret-dekret itu berjangkauan jauh, mencakup beberapa aturan anti teroris yang mengancam kebebasan sivil. Kongres menyatakan ketidaksetujuannya. Kongres bukan hanya menolak atau melemahkan beberapa dekret terpenting yang diajukan, melainkan juga mengesahkan undang-undang yang membatasi Fujimori. Konflik memanas. Fujimori menuduh Kongres dikendalikan para penjual obat terlarang. Dan sebagai tanggapan, Senat mengajukan mosi pengosongan ke presiden karena
ketidaklayakan moral Fujimori, ya, ketidaklayakan moral Fujimori. Walaupun masih gagal karena kekurangan beberapa suara di Kamar Deputi, konflik telah mencapai titik di mana seorang pejabat pemerintah sampai khawatir antara Kongres bakal membunuh presiden atau presiden bakal membunuh Kongres dengan kekuasaannya, ya kan. Presiden membunuh Kongres pada 5 April 1992. Fujimori tampil di televisi dan mengumumkan bahwa dia membubarkan Kongres dan menyatakan konstitusi ngantuk ya. Halaman 58.